Halo Shalom, kembali lagi dengan saya Bu Yola. Dan pada pagi hari ini, Bu Yola akan menyampaikan materi pendidikan agama Kristen kelas 1, pembelajaran yang ke-9 yaitu tentang Aku ikut menjaga ciptaan Tuhan, yang dapat diambil dalam buku digital halaman 80-86. Adapun referensi Alkitab yang dapat diambil untuk menunjang materi pembelajaran 9 terdapat dalam kitab Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-23. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan senantiasa ikut campur dalam setiap kegiatan kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tirukan Bu Yola berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan pelajaran agama Kristen. Tuhan berkati kami dan juga guru yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-23, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Manusia mempunyai kewajiban menjaga dan merawat alam ciptaan. Tindakan ini merupakan wujud syukur kita kepada Tuhan. Salah satu ucapan syukur yang dapat kita lakukan adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara rajin membersihkan, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan selokan, dan lain sebagainya. Cara kedua untuk mensyukuri alam ciptaan Tuhan adalah dengan cara menanam dan memelihara tumbuhan. Kita dapat memelihara tumbuhan dengan cara menyiram tumbuhan tersebut, memberi pupuk, merawat, dan ketika berbuah, hati kita pasti akan merasa bahagia. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Jika lingkungan kita bersih, maka tubuh kita pun akan terhindar dari penyakit. Kita menanam dan merawat tanaman agar tumbuh subur dan menghasilkan manfaat. Manusia berkewajiban untuk menanam dan Tuhan yang memberi pertumbuhan. Demikian tadi adalah cara mensyukuri apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita sebagai manusia. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Mereka diberikan akal budi untuk dapat mengembangkan apa yang Tuhan sudah ciptakan. Salah satu cara untuk menjaga dan merawat tanaman adalah dengan memanfaatkan barang bekas di sekitar kita. Kita bisa memanfaatkan botol bekas, kaleng bekas, atau apapun itu di sekitar kita sehingga dapat menjadi pot yang cantik dan itu dapat memperindah suasana rumah kita. Apalagi dengan ditanami tanaman dan sayuran yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tidak perlu beli ke pasar ketika kita membutuhkan sayuran atau buah-buahan yang kita perlukan untuk tubuh kita. Tuhan menciptakan dua musim di Indonesia, yaitu ada musim hujan dan musim kemarau. Kedua-duanya sangat bermanfaat dalam kehidupan tumbuhan, apalagi ketika musim hujan. Tumbuhan memerlukan air untuk hidup dan terus bertumbuh. Oleh karena itu, ketika musim hujan, kita akan melihat tanaman tumbuh subur. Banyak
rumput yang tiba-tiba tumbuh di sekitar rumah kita. Itu karena hujan yang turun membasahi bumi, sehingga tanah menjadi subur dan tumbuhan pun ikut tumbuh dan berkembang bersama dengan air yang turun dari langit. Selain musim hujan, musim kemarau pun berguna untuk pertumbuhan-tumbuhan. Tumbuhan tidak hanya memerlukan air supaya dia dapat bertumbuh dan berbuah, tetapi juga tumbuhan memerlukan sinar matahari. Proses terjadinya makanan pada tumbuhan disebut dengan fotosintesis. Dengan fotosintesis inilah akhirnya tumbuhan menghasilkan buah. Dan di dalam proses ini tumbuhan memerlukan sinar matahari, air, karbon dioksida, dan juga klorofil. Apa itu klorofil? Klorofil adalah zat hijau daun, dan karbon dioksida adalah gas atau udara yang dihembuskan melalui proses pernafasan yang dilakukan oleh manusia dan juga hewan. Ketika kita dapat memanfaatkan alam dengan baik, alam pun juga akan memberikan manfaat yang luar biasa untuk kehidupan kita sebagai manusia. Mari kita melestarikan alam ciptaan Tuhan, agar alam ciptaan Tuhan memberikan dampak dan manfaat yang besar dalam kehidupan kita manusia. Yuk sama-sama menjaga dan merawat alam ciptaan Tuhan. Demikian materi pembelajaran yang ke-9 yang dapat Bu Yola sampaikan. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah mengajarkan kepada kami untuk dapat menjaga alam ciptaan Tuhan. Tuhan, ajarkanlah kepada kami sebagai manusia untuk dapat merawat apa yang Tuhan sudah ciptakan. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran pada pagi hari ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian dari Bu Yola. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. See you.